seperti rusa ribu samai. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya semata-mata bagi-Mu ya Allah Tritunggal yang kudus, yang kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami hendak belajar kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, menyingkapkan tabir rahasia kebenaran-Mu bagi kami malam hari ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami makna daripada firman-Mu. Sucikan, kuduskan pikiran hati kami bagi Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Segala bentuk roh jahat di udara,
yang ingin mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu dalam nama Yesus, kami tolak dari tempat ini. Biarlah otoritas Allah ada bersama-sama dengan kami saat malam hari ini. Mari Engkau urapi mulut lidah hamba-Mu, urapi pikiran hamba-Mu untuk memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena kefasihan hamba berbicara, bukan juga karena kepandaian hamba, melainkan oleh karena Roh Kudus yang memimpin dan menuntun pikiran dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Yang di belakang dengar suara saya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata cinta kasih itu mudah untuk diungkapkan, tetapi begitu sulitnya di dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masa orang berpacaran, biasanya kata I love you itu begitu lancarnya seperti air sungai. Tetapi ketika sudah berumah tangga, kemudian untuk menerapkannya dalam sikap tingkah laku sehari-hari rasanya sulit sekali. Pada malam hari ini saudaraku yang dikasihi, di malam Natal yang berbahagia ini, kita diberikan sebuah tema, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau berbicara tentang persaudaraan, maka ini pasti sudah keluar dari jalur yang namanya rumah tangga. Pasti ini hubungannya dengan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kita secara biologis. Nah, oleh karena itu tema ini memberikan kepada kita sebuah inspirasi supaya cinta kasih itu dapat menggerakkan kita untuk menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu mendasarinya mari kita baca firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang bunyinya, karena kamu telah mengujikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan ini, subtema yang diberikan bagi kita, yaitu dengan semangat Natal, mari kita eratkan tali persaudaraan kita dengan kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 22 tadi dan dikoperasikan dengan subtema kita, apa kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus supaya bisa terjalin sebuah persaudaraan. Nah ini penting bagi kita. Tadi saya dengarkan kata sambutan dari pihak manajemen, baik juga dari pembina atau penasehat untuk Tasikmalaya. Sebenarnya saya tidak mau lagi khotbah panjang-panjang, tetapi karena ditugaskan untuk khotbah, saya harus khotbah. Nah oleh karena itu, kalau saya khotbah malam ini, tadi malam cuma 16 menit. Kalau malam ini izinkan saya untuk khotbah 2 jam. Karena saya melihat Bapak Ibu ini kan masih segar-segar. Karena mungkin habis makan tadi. Kalau saya belum makan, karena saya siapkan perut saya untuk makan setelah ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana kita menjalin tali
persaudaraan antara satu dengan yang lain berdasarkan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 ini. Hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah harus taat kepada kebenaran. Jika kita taat kepada kebenaran, baru bisa terjalin tali persaudaraan antar satu dengan yang lain. Lalu kasih mana yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Dan kebenaran apa yang harus kita hidup di dalamnya? Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada kita karena berhubungan dengan ajaran Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Perhatikan di sini, kita harus taat kepada kebenaran. Kalau taat kepada kebenaran, maka kata ini merujuk bukan kepada sebuah ajaran, tetapi merujuk kepada pribadi. Nah, saudara perhatikan, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Karena itulah supaya terjalin tali persaudaraan antar satu dengan yang lain, maka kita harus taat kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang harus kita miliki. Bagi orang Kristen, kalau tidak hidup di dalam Kristus, alangkah susahnya untuk menjalin yang namanya tali persaudaraan. Mengapa demikian? Jangankan kita menjalin persaudaraan dengan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita secara biologis. Antara satu orang, 2 orang, 3 orang yang lahir dari satu rahim pun, kalau tidak hidup di dalam kebenaran Kristus, dipastikan pasti tidak ada kasih. Seberapa kita hanya karena harta kekayaan warisan bisa kakak adik tidak saling ngomong, saling membenci satu dengan yang lain, tidak saling berkunjung, bahkan sampai bunuh-membunuh. Kenapa? Karena kasih Kristus belum ada di dalam diri kita. Karena kebenaran Kristus belum ada. Belum kita tempuh jalan itu. Bapak Ibu Saudara, kita semua hidup di dalam budaya, pasti kita punya yang namanya warisan. Amin. Saya punya tanah warisan. Itu dari ayah, 2 hektar tanah. Ketika saya pergi ke sana, mau dikasih, saya bilang tidak. Saya lahir di negeri orang, besar di negeri orang. Kok tinggal datang, ngambil. Akhirnya saya serahkan kepada bapak tengah saya, kakak dari bapak. Ketika keluarga istri saya juga mereka punya tanah warisan dan mereka mau berbagi-bagi. Ketika istri saya pun bicara di sana, saya tanya beliau, jadi kalau nanti apa yang saya katakan salah, konfirmasi dengan istri saya. Saya katakan, apakah suamimu ini tidak mampu membelikan sebidang tanah untuk kamu, sehingga ikut-ikutan juga mau dapat warisan? Beliau katakan, bisa. Kalau begitu, biarkan dia. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hal semacam itu kita tidak ikut persoalkan sampai ribut antara kakak dan adik, antara kita dengan paman, sampai paman yang seharusnya kita hormati pun kita ngotot-ngototan, bahkan kita tidak hormati lagi. Apalagi dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah daging dengan. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Kristus, dan itu adalah pribadi Kristus sendiri. Jadi kalau kita sudah hidup di
dalam kebenaran, yaitu Kristus sendiri, maka ajarannya seperti ini kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Kristus, dalam kebenaran, maka apapun yang dikatakan oleh Dia, kita harus mengikutinya. Yesus katakan, mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Sekarang suara Yesus yang saya kumandangkan di sini, bukan suara saya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengikuti saya, tetapi firman yang saya sampaikan itulah yang Bapak Ibu ikuti. Amin. Ini yang perlu kita sebagai orang Kristen hayati baik-baik. Nah, di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus katakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yesus tidak katakan pergilah, jadikan semua bangsa orang Kristen. Nggak ada. Kalau cari yang tetap nggak ada, kecuali ngarang-ngarang. Banyak orang suka ngarang-ngarang, ngarang firman Tuhan, suka nambah, suka ngurang. Yang nggak ada dalam kitab ditambah-tambahin. Yesus katakan pergi, jadikan semua bangsa murid. Dan ini kata yang pertama kali diperkatakan oleh Yesus Kristus. Kata murid di sini bukan murid sekolah, bukan student, tapi disciple yang kita kenal sekarang yang namanya disiplin. Jadi pergilah, jadikan semua orang menjadi orang-orang yang disiplin mengikuti aku. Jangan jadi orang Kristen minggu ini nongol, minggu depan dan nongol, minggu depan lagi nongol. Kayak kapal selam, syukur-syukur bolongnya tiap minggu. Banyak orang Kristen dari Januari tanggal Desember tanggal 25 nongol dia kayak kapal selam. Stop dia, tandanya merapat ke dermaga. Karena ada Natal, ada baca liturgi. Habis liturgi nanti ada makan. Nanti habis Desember muatan sudah penuh, nyelam lagi. Setahun penuh. Syukur-syukur kalau pasca nongol lagi. Kalau bekalnya masih banyak, dan nongolnya. Muatan saya masih banyak. Toh pada waktu pasca juga nggak ada makan-makan, nggak ada juga hadiah. Kalau Natal banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan semua bangsa orang-orang yang disiplin mengikuti Tuhan. Disiplin baca firman Tuhan supaya tahu apa yang dimaksud dengan kasih. Nanti saya beritahu Pak, nanti kasih tadi yang Bapak lupa. Ini penting bagi kita sebagai orang Kristen supaya bisa menjalin persaudaraan satu dengan yang lain. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Makanya saya bilang beliau ini perlu ikut sekolah teologi online tanpa meninggalkan pekerjaan utama sebagai karyawan yang ada di era BB. Sekarang ini banyak pendeta muncul karena kuliah online, mengalahkan pendeta-pendeta yang masuk formal tapi ngomongnya oa-oa gitu. Makanya saya tidak setuju kalau hamba Tuhan itu hanya dilabelkan kepada orang-orang yang sekolah teologi ya. Karena ada banyak jemaat Tuhan yang lebih pintar daripada yang mereka yang pergi sekolah teologi bertahun-tahun habiskan duit, tapi ngomongnya kayak guru sekolah minggu juga.
Yesus katakan di sini, hendaklah kamu saling mengasihi. Kata saling ini berarti ada dua arah. Kasih yang diberikan perintah ini dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kata yang di sini dipakai adalah agapetes. Jadi dari kata dasar agape ditambahkan dengan akhiran pes, itu artinya sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Perintah apa? Mengasihi seperti Allah mengasihi. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa menuntut. Seperti aku mengasihi kamu. Apa bentuk kasih Kristus? Dia mau mati, korbankan dirinya untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia cintai, yaitu Bapak Ibu dan saya. Amin. Jika demikian, maka kita harus mengikuti keteladanan ini. Kalau kita mengasihi, kita harus korbankan kepentingan kita demi kepentingan orang yang kita cintai. Ayo, kita yang suami-suami, apakah mencintai istri, rela korbankan egoisme kita demi istri? Yang sudah menikah angkat tangan. Ayo angkat tangan. Nah, terima kasih. Ada yang gak angkat tangan. Ini, ada yang mau itu takut kena hukuman. Karena habis ini saya lihat yang gak angkat tangan, saya nanti kasih hukuman. Saya beritahu panitia jangan dikasih makan. Biar pulang dumel-dumel dia kan. Apakah kita mengasihi istri kita itu, kita korbankan egoisme kita? Terus terang kita para laki ini maunya enak doang, duduk sambil goyang-goyang kaki, putar TV atau main game, terus suruh buat kopi. Giliran kita diminta tolong, banyak kerjaan, capek baru pulang kerja. Ibu-ibu tuh kerjanya lebih berat dari kita. Coba hitung. Bapak ibu, bapak-bapak kan enak aja kan, kita enak aja kan? Iya kan? Kita kasih tanggungan sama dia. Dia ngandung anak kita 9 tahun, kita lari sana lari sini, enak aja. Dia pikul. Tadi aku lihat ada ibu-ibu dua, satu di sini, satu di sini, satu. Coba lihat ibu-ibu dua itu. Mereka rela naik dengan perut besar, tapi mereka mau memuji Tuhan. Bapak-bapak disuruh nyanyi susah banget. Kalau pas mau Natal baru nongol dia kan. Tapi coba hari Minggu disuruh nyanyi, tidak pernah. Banyak kan ibu-ibu. Agar saya bilang yang masuk ke surga itu ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Kasihilah seperti aku mengasihi kamu. Nah, ibu-ibu juga begitu. Jangan bapak-bapak saja, kami juga, ya kan? Jangan baru buat kopi secangkir kecil aja sudah ngomong. Pula mahal. Minum kopi hitung-hitunglah. Apalagi seperti saya ini kalau minum kopi itu tanya istri saya, gelasnya harus begini. Kalau pas dibuatnya kecil, protes saya. Kok gelasnya berubah? Biasanya gelasnya gede. Kalau sudah gelas sudah kecil itu sudah saya pernah ngerti. Pasti gulanya sudah mulai berkurang. Saya sudah ngerti. Kadang-kadang kok nggak ada gula. Ya karena gula sudah mau habis. Ngerti aja. Minum aja boleh agak pahit, nggak apa-apa. Nanti besok-besok juga dibeli. Kadang-kadang saya sambil contoh. Bapak-bapak di sini siapa yang suka bantu istrinya nyuci? Itu kan sudah ada mesin cuci, ngapain lagi suruh saya? Baru kali itu diminta tolong. Nah ibu-ibu juga begitu. Kalau suaminya pulang kerja, baru pulang agak lambat sedikit, baru 1 menit. Bang, kok lambat banget bang? Biasanya tepat waktu. Ada lembur apa lembur? Udah nanya. Udahlah buat kopi, datang dulu buat kopi kasih. Bang, mau mandi air hangat apa air dingin atau air apa? Jangan kasih air es. Begitu baru datang
Apalagi kalau mungkin tetangga sudah melaporkan, itu tadi suamimu mampir di warung sana. Di mana? Itu kebetulan yang jual bebek itu entah orang Jawa atau orang mana, cantik-cantik dia. Baru diomongin begitu, langsung datang dan membuat kopi. Mak, kenapa kopi tidak datang? Tadi kan sudah minum di warung. Gimana? Nggak ada. Itu tadi kata orang tadi, lah cuma mampir aja, ada kawan di situ, ada tugas, kebetulan ketemu di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak mengasihi seperti yang Yesus inginkan. Kita semua tanpa terkecuali, bukan berarti saya khotbah terus saya melarikan diri. Enggak, saya juga seringkali melakukan hal yang sama. Coba tanya dulu. Jangan tanya saya, kalau tanya saya, mah baik-baik semua. Tanya istri saya, pasti ketahuan. Jadi tidak ada yang bisa luput, tidak ada yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu Yesus bilang, hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kadang-kadang memang kita harus korbankan diri memang. Dan itu tidak mudah. Benar Pak Ketua? Enggak mudah. Saya juga tidak mengatakan gampang. Tetapi kalau kita ada di dalam kebenaran Kristus, kita pasti dimampukan untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalin persaudaraan yang dimaksud, maka kita punya kasih itu. Bahkan Yesus mengajarkan Bapak Ibu di dalam Lukas ya, pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Jangankan sama saudara saja masih gontok-gontokan, apalagi musuh. Tapi Yesus katakan di situ, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini perintah yang tidak dimiliki di mana-mana selain di dalam Kekristenan. Ini kita harus hayati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tadi saya ada dapat beberapa berkat. Ada ungkapan lapak nigaul oleh Amang tadi. Aku nggak ngerti, tapi aku bisik-bisik sama tetangga. Apa itu? Dan beliau jelaskan bahwa seperti kulit pisang. Nah, hari ini saya jadi penerjemah yang baik. Ya Pak Palen ya. Pas beliau katakan seperti kulit pisang, saya berpikir. Terus beliau mengatakan seperti saling merangkul. Saya berpikir, adakah kulit pisang yang suka merangkul? Tadi saya berpikir, beliau jelas-jelasin bahwa saya ngerti, bukan kulit pisang yang dimaksud, tetapi yang benar adalah pelepahnya yang saling merangkul satu dengan yang lain, mulai dari paling dalam sampai menjadi pohon yang besar, sehingga pohon itu menjadi kuat, sehingga bisa menghasilkan buah. Kalau nggak salah namanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kasih agape itu seperti seharusnya gereja akan menjadi kuat, keluarga akan menjadi kuat, sebuah komunitas akan menjadi kuat, sebuah bangsa akan menjadi kuat, sebuah perusahaan akan menjadi kuat bila semua elemen, khususnya manusia yang ada di sana, saling merangkul, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak pandang dulu asalnya dari mana, warnanya apa, tipis apa tebal, putih atau hitam, keriting atau lurus, tidak peduli. Kita mari saling merangkul satu dengan yang lain. Saling merangkul. Jadi pelepah itu saling merangkul, rapat sekali. Kalau kita mengupas, kadang-kadang malah bisa dia rusak kan? Kalau dipaksa. Seharusnya seperti itu kita saling mengasihi. Tapi jangan setelah saya buat di sini selesai, karena saya katakan mari kita saling merangkul. Lalu saudara di mana-mana semua merangkul sana, merangkul sini. Kalau itu terjadi lalu saudara dipentung, jangan bawa-bawa nama saya. Amin. Ini gara-gara Amang Pendeta Abraham ini yang suruh merangkul, ya kan? Ketemu rangkul, ketemu sana rangkul. Tahu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih, ini yang Tuhan inginkan bagi kita.
tanpa pandang siapapun dia. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Baru bisa terjadi persaudaraan satu dengan yang lain. Itu. Tadi saudara-saudara dari GPB, ya, susah saya sebutnya. Nyanyinya bagus sekali, sampai saya terpesona. Nganggur saya senyum-senyum, so tahu saya. Nah, ada kata tadi, tolong yang tadi nyanyi satu tolong berdiri, yang tadi itu nyanyi di depan yang lagu terakhir dari GPP. Nah, tolong berdiri, jadi kalau saya tanya bisa dijawab. Tadi kata-katanya bagus tadi, cuma satu kata yang saya tangkap, juga saya nggak mengerti. Itu di situ dikatakan apa? Balala. Apa itu balala? Apa itu deh? Tadi kan ada lagu tuh, ada satu kata namanya balala, dan itu diulang-ulang. Ini saya hafal, balala. Yang berjalan. Oh, di jalan ya, balala itu di jalan ya. Saya pikir itu bala-bala. Kan saya bilang sama istri, apa sih artinya bala-bala? Jangan-jangan saya pulang di bala di jalanan gitu. Walaupun kita tidak mengerti, tapi karena kasih antar kita satu dengan yang lain, nggak perlu kita persoalkan apa itu namanya bala-bala. Kasih Kristus inilah yang akan menyatukan kita satu dengan yang lain. Maka hingga hari ini jemaatku Pelalawan itu mau nyanyi lagu Ambon sampai sekarang tidak terjadi karena saya nggak ada. Jadi mereka juga takut nyanyi. Kalau nanti salah, saya yang protes kan repot. Nanti saya bilang tahun baru saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kasih inilah yang akan membangkitkan kita sehingga terjadilah pertalian persaudaraan antara satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Amin. Yang di belakang ya, sabar ya, masih 1 jam setengah saya potong. Karena setahun kan sekali. Jadi mulai hari ini kita harus menerapkan kasih Kristus dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai manusia yang lemah, kami tidak mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Sebagaimana pertanyaan kepada Petrus, apakah Engkau agape dengan aku? Tetapi Petrus dengan rendah hati mengatakan, aku hanya bisa filia dengan Engkau. Aku hanya bisa mengasihi Engkau dengan kasih-Ku yang terbatas ini. Tetapi Yesus menghargai itu. Dan Yesus katakan, karena itu gembalakanlah domba-domba. Kami terbatas untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau ya Yesus, kami dapat dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup kami, sehingga terjalin hubungan persaudaraan satu dengan yang lain, tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, status sosial dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Hamba boleh selesai berbicara, Roh-Mu yang akan berbicara kepada kami dari waktu demi waktu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan.